Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kembali kita bertemu melalui video untuk melakukan pembelajaran. Dan hari ini kita masih membahas tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, dengan materi yang akan dipelajari yaitu pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua, ciri-ciri habitat hewan. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya, dan juga siapkan alat tulis dan bukunya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui kegiatan menyimak dan membaca, siswa dapat memahami makna upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan baik. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan baik. Kita membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia melakukan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Akan tetapi, para penjajah tidak mau melepaskan kekuasaannya. Bahkan pada tanggal 8 September 1945, tentara sekutu diboncengi oleh Nica atau Belanda datang untuk kembali menjajah Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan perlawanan dari bangsa Indonesia yang dilakukan dengan perlawanan bersenjata maupun melalui diplomasi atau perundingan. Nah, ini adalah beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tentu saja masih ada banyak perlawanan bersenjata lainnya, namun yang akan Ibu jelaskan di sini hanya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Nah, untuk penjelasan pertempuran Ambarawa ini Ibu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengajak anak-anak Ibu untuk membuat peta pikiran, namun masih banyak yang bingung dalam mengisi kotak-kotak di dalamnya gitu. Jadi peta pikiran ini berfungsi untuk kita menuliskan informasi-informasi penting dari uh, baik dari bacaan maupun dari video yang akan kita pelajari gitu. Jadi dalam peta pikiran isinya informasi, bukan hanya berupa pertanyaan. Nah, di sini akan Ibu jelaskan pertama dalam bentuk pertanyaan lengkap. Karena kalau di LKS kan cuma bentuk kata tanya siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, di sini akan Ibu tuliskan bentuk maksud dari kata-kata tanya itu apa sih sehingga kita bisa mengisinya dengan tepat. Nah, di sini ada kata apa. Nah, di sini Ibu kembangkan kembali kata tanya apa tadi menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pertempuran Ambarawa? Nah, di sini kemudian Ibu isi sesuai dengan informasi yang tertera tentang pertempuran Ambarawa. Jadi tidak Ibu karang-karang ya, sesuai dengan informasi yang ada. Nah, pertempuran Ambarawa adalah salah satu pertempuran yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian, di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Selanjutnya, siapa? Ibu kembangkan menjadi siapakah musuh Indonesia dalam pertempuran Ambarawa? Nah, informasi yang tertera, musuh Indonesia pada pertempuran Ambarawa adalah pasukan Inggris dan sekutunya. Kapan terjadinya pertempuran Ambarawa? Dari 20 Oktober sampai dari 20 Oktober 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. 1 tahun berlangsungnya. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Di sini ada kata tanya mengapa. Peristiwa Ambarawa terjadi karena pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat melakukan perlawanan terhadap pasukan Inggris. Dan yang terakhir, kata tanya apa yang belum terdapat di sini?
Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa berakhir dengan keberhasilan Indonesia kembali menguasai Ambarawa. Di sini bisa Ibu gambarkan informasi singkat, namun bisa menjadi informasi yang penting, di mana kita ketika membaca peta pikiran ini, kita bisa membayangkan apa sih itu pertempuran Ambarawa beserta keterangan-keterangan lainnya. Nah, inilah maksud dari peta pikiran. Jadi, bukan hanya isinya pertanyaan saja, tapi yang paling penting dalam peta pikiran adalah informasi-informasi, poin-poin informasi-informasi yang terdapat dalam suatu bacaan atau dalam suatu informasi tayangan gitu. Selanjutnya, pertempuran. Nah, tokoh dalam pertempuran Ambarawa diantaranya adalah Letnan Kolonel Isdiman, Kolonel Sudirman. Nah, ini ejaan ejaan zaman dulu, di mana kalau kata SOE itu dibacanya U. Kalau TJ dibacanya C. Kalau CH dibacanya H. Makanya ada yang namanya Achmat. Nah, itu dibacanya Ahmad. Namanya ejaan Suwandi. Kalau sekarang sudah ejaan yang disempurnakan. Selain Kolonel Sudirman, ada Muhammad Sarbini dan Brigadir Battle. 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri yang dilatar belakangi saat Indonesia mampu mengusir tentara sekutu dari Ambarawa. Ini adalah gambar. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Apa yang dimaksud dengan pertempuran Medan Area? Yaitu pertempuran yang berkobar di kota Medan. Siapa yang bertempur dalam pertempuran Medan Area? Nah, ada Barisan Pemuda Indonesia bersama rakyat dengan sekutu di bawah pimpinan T.E. Kelly. Di mana terjadinya pertempuran Medan Area di kota Medan? Kapan terjadinya? Dari 13 Oktober 1945 sampai dengan 10 Desember 1946 setelah pihak Nica melakukan gencatan senjata. Mengapa pertempuran ini terjadi? Karena kedatangan sekutu yang diboncengi Nica serta ultimatum sekutu. Ultimatum apa? Nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Bagaimana akhir dari pertempuran ini? Pertempuran Medan Area baru berakhir pada tanggal 10 Desember 1946 setelah pihak Nica mengajukan gencatan senjata. Di Medan Area ini berasal dari pihak sekutu yang memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Nah, inilah yang memicu terjadinya peristiwa pertempuran Medan Area. Nah, ini di bawah Ibu cantumkan monumen peringatan peristiwa pertempuran Medan Area. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Apa sih yang dimaksud dengan Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa pembakaran kota Bandung oleh TRI, Tentara Rakyat Indonesia, dan 200.000 warganya. Jadi maksudnya TRI bersama 200.000 warga Bandung melakukan pembakaran kota Bandung. Wah, ini kenapa ini ya? Nanti akan kita lihat lagi di kotak selanjutnya. Mengapa jadi harus dibakar gitu? Hal ini karena sekutu melakukan ultimatum agar warga Bandung Utara mengosongkan wilayah itu termasuk semua pasukan bersenjata TRI dan BRI. Nah, jadi setelah ultimatum ini, supaya kota Bandung itu tidak bisa dimanfaatkan oleh para sekutu, maka TRI bersama dengan rakyat ini sepakat untuk melakukan keputusan membakar atau membumi hanguskan kota Bandung. Siapa
siapa saja yang terlibat dalam pertempuran Bandung Lautan Api? Yaitu ada TRI, Tentara Republik Indonesia, BRI, Barisan Rakyat Indonesia, dengan pasukan Inggris atau Brigade MacDonald, dan Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. NICA. Kapan terjadinya? Jadi kejadian Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Bagaimana terjadinya peristiwa ini? Nah, akibat ultimatum itu karena tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh Sekutu dan NICA, hasil dari musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan mengambil keputusan membumi hanguskan Bandung dengan cara dibakar oleh TRI dan rakyat Bandung. Nah, di sini bisa kita lihat ada ejaan Suwandi atau ejaan lama. Akan Ibu beri tanda ya. Nah, di sini ada DJ. Di sini ada DJ lagi. Jadi DJ di sini dibaca J, D-nya tidak dianggap ya. Kemudian OE ini jadi U. Ini jadi J dan ini juga jadi J. Nah, sekarang sudah kita sempurnakan ejaannya, jadi kita tidak perlu menambahkan huruf lain. Jadi langsung aja kalau mau nulis J tidak perlu DJ, tapi huruf J saja gitu. Lanjut ke kotak yang terakhir. Di mana terjadinya peristiwa ini? Di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nah, bagaimana dengan gambaran peta pikiran yang sudah Ibu sajikan? Semoga menambah pemahaman anak-anak Ibu ketika nanti akan peristiwa sejarah ini selalu diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah. Nah, karena ini berhubungan dengan pembakaran, jadi biasanya peringatan Bandung Lautan Api ini dengan cara pawai obor gitu lah. Jadi menarik nih. Jadi pawai obor untuk memperingati Bandung Lautan Api. Dan gerakan Bandung Lautan Api disebut sebagai keputusan yang tepat dan melahirkan inspirasi untuk lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu Halo Halo Bandung nih? Dalam peristiwa inilah Muhammad Toha beserta Muhammad Ramdan diyakini gugur ketika meledakkan gudang mesiu terbesar di Dayeuhkolot. Jadi ada pahlawan yang gugur pada saat peristiwa ini. Dan ini adalah monumen Bandung Lautan Api. Bisa kita lihat di atasnya itu berbentuk kobaran api gitu. Jadi mengingatkan semangat para pejuang dalam gerakan Bandung Lautan Api. Nah, untuk penjelasan mengenai agresi militer 1 dan 2 di LKS halaman 30 sampai dengan 31. Bisa anak-anak Ibu baca sendiri ya. Untuk tugas, buatlah peta pikiran yang memuat informasi-informasi penting dari pertempuran Surabaya. Itu bisa dibuka di halaman di LKS tema 2 halaman 28 sampai 29. Untuk teksnya itu ada di halaman 28 di bagian bawah sampai atas, dan untuk contoh kotak peta pikiran itu ada di halaman 29-nya. Tuliskan di buku tulis saja ya. Kalau di LKS itu kalau di foto kadang tidak terlihat jelas, jadi Ibu kesulitan untuk mengoreksi. Itulah bentuk perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai penerus bangsa, kita harus berterima kasih kepada mereka dengan meneruskan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Sebagai seorang pelajar, yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat, mengembangkan potensi diri agar dapat memajukan kehidupan bangsa di berbagai bidang. Jika manusia melakukan perlawanan melalui senjata dan perundingan, hewan juga bisa melakukan pertahanan hidup dengan caranya yang unik. Bagaimana cara hewan bertahan hidup di alam bebas? Kita pelajari selanjutnya. Hewan yang akan kita pelajari cara bertahan hidupnya yang pertama adalah cicak. Siapa yang tidak tahu cicak? Nah, ini Ibu berikan gambar cicak.
Cicak memiliki sistem perekat yang terdapat pada kakinya sehingga dapat menempel dan berjalan pada tembok dan dinding. Nah, kita lihat di sini ada cicak jumping ya. Jadi kakinya aja yang nempel di atap nih, di langit-langit. Kemudian ini ada yang nempel juga di mana ini, sepertinya di pintu ya, tapi dia tetap sama bentuknya arah vertikal. Kita lihat cicaknya ini hobi olahraga sepertinya, kaki dan tangannya kekar oleh otot-otot. Oke, selanjutnya cicak juga memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan dalam memutuskan ekor yang akan tumbuh kembali tentunya untuk mengecoh musuh. Jadi, ketika ekor cicak ini putus, dia tidak akan langsung mati ekornya, tapi ekornya ini setelah putus justru akan bergerak-gerak sehingga akan mengecoh musuh. Jadi musuhnya jadi nonton buntut atau ekor sementara cicaknya bisa kabur. Nah, itu taktiknya cicak. Kalau manusia tidak memiliki kemampuan autotomi ya. Jadi jangan coba memutus-mutus gitu. Ini adalah salah satu ciptaan Tuhan di mana dia bisa menciptakan bagian-bagian tubuh hewan tertentu yang bisa tumbuh kembali setelah diputuskan. Nah, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk digunakan menangkap mangsanya. Biasanya kan cicak memakan nyamuk ya, dan nyamuk itu bisa terbang bebas. Nah, jadi cara dia menangkap nyamuk untuk dijadikan mangsa dengan menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket. Jadi bebek. Nah, wah ini kalau mengejanya jangan bebek ya, karena kalau bebek itu maknanya lain lagi. Membacanya dengan bebek gitu. Nah, bebek dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Bebek memiliki paruh agak panjang dengan bentuk lebar pada ujung paruhnya untuk mempermudah penyaringan makanan berupa hewan kecil atau cacing di tempat berlumpur atau daerah perairan. Nah, ini kita lihat bentuknya pipih gitu ya. Jadi gunanya untuk menangkap mangsanya yang ada di lumpur-lumpur. Kalau bentuknya mulut, maka dia akan kesusahan untuk menangkap karena itu akan tidak bisa memilih kalau bentuknya mulut ya. Saat beradaptasi di perairan, bebek mampu berenang karena memiliki kaki berselaput menyerupai kipas yang juga dapat digunakan berjalan di daerah berlumpur. Nah, yang dibentuk kakinya ada selaput-selaput yang menghubungkan antar jarinya. Bebek memiliki bulu tahan air yang berfungsi menjaga kestabilan suhu tubuh. Selanjutnya, unta. Unta memiliki punuk berupa gundukan lemak di punggung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan atau air dan menyediakan sari makanan yang membuat unta dapat bertahan hidup hingga 3 minggu tanpa makan dan minum. Nah, ini bagian punuknya nih di punggung. Kalau manusia tidak bisa ya 3 minggu tanpa makan dan minum karena 70% dari tubuh manusia sendiri itu terdiri dari air. Sehingga tubuh manusia itu bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan, tetapi kebanyakan orang hanya dapat bertahan 2-4 hari saja tanpa air. Nah, begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Selain punuk, unta memiliki bulu mata yang dapat menutup secara cepat dan otomatis ketika ada debu datang. Telinga dan hidung unta juga ditutupi oleh bulu yang panjang agar terlindung dari debu dan pasir yang dapat membahayakan. Unta memiliki kaki yang besar dan sangat kuat dengan telapak kaki yang luas dan menggembung sehingga dapat bertahan di hamparan pasir. Bahkan saat kondisi hamparan pasir yang panas tanpa terperosok. Nah, ini kakinya seperti ini besar dan kuat ya. Tidak perlu sandal. Nah, untuk tugas 2, amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya ke dalam bentuk tabel berikut. Jadi ada 3 saja.
Tapi ini Ibu beri contoh, dan contoh ini kalau bisa jangan dipakai untuk mengisi tugasnya ya. Jadi cari hewan lainnya. Nah, di sini Ibu contohkan bebek. Hewannya bebek. Ciri khususnya paruh pipih, kaki berselaput, bulu tahan air. Ciri habitat. Nah, ciri habitatnya ada di darat dan di air. Nah, anak-anak Ibu silakan cari hewan-hewan lain yang ada di sekitar. Kemudian tulislah ciri khusus dan ciri habitat yang mereka miliki. Untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga bisa dipahami dengan baik. Namun juga jika memiliki pertanyaan, silakan saja sampaikan di grup untuk bisa kita bahas bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.